Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Jadi ceritanya gini ya. Pada saat itu memang Abu Sofyan bersama kafilahnya itu datang dari Syam, negeri Syam ya. Dari negeri Syam, sekarang ya dari Syria lah. Membawa banyak sekali dagangannya ya. Jadi perdagangan atau hartanya orang kan kalau kafilah gitu kan, misalnya kafilah berjumlah berapa orang gitu itu kan bawa titipan kan, titipan perdagangan, dan memang sejak dulu profesi utamanya orang Mekah itu kan dagang. Nah, waktu itu kafilahnya si Abu Sofyan ini pulang dari Syam, pulang ke Mekah itu mesti melewati daerah sekitar Madinah situ. Itu membawa harta sebanyak 1.000 ekor unta. 1.000 ekor unta dan 5.000 dinar. Ya. Jadi harga, kalau misalnya harga apa ya, kalau satu ekor unta itu sekarang gitu ya sekitar 45 jutaan lah, yang kecil itu rata-rata ya, antara sampai 50-an juta lah. Kalau 1.000 ekor unta kalau sekarang berarti sekitar 50 miliar, ya kan? Jadi kalau ada 1.000 ekor unta, nah itu satu unta 50 juta, maka untuk untanya saja itu harga atau nilai harta yang dibawa oleh Abu Sofyan dan kafilahnya itu 50 miliar, baru untanya saja. Belum dinarnya ya. 1 dinar emas, gitu kan? Itu 1 dinar emas itu sekitar 4 gram. 4 gram emas. 1 gram itu berapa sekarang? Berapa? 1 juta. Ya sekitar 1 juta lah. Nah itu 4,4 gram. Jadi 1 dinar emas itu sekitar 4,4 gram. Berarti kan sekitar 4,4 juta. 1 dinar. Padahal saat itu bawa 5.000 dinar. Ya, berarti sekitar kalau dihitung 4.400.000 kali 5.000, 22 miliar. Jadi ya kalau emasnya itu karatnya yang murni ya, anggaplah roughly yang dibawa oleh siapa? Kafilahnya Abu Sofyan itu anggaplah sekitar 20 miliar, 25 miliar lah. Ya lebih ya. Ya, sekitar 50 miliar. Nah, jadi memang dengan harta yang segitu banyak, itu kalau dirampas oleh pasukan Muslim, itu memang ya akan menjadi pukulan berat untuk penduduk Mekah ya. Itu bukan penduduk itu, karena itu bukan hartanya orang satu ya. Ya. Jadi biar tahu latar belakang dari peperangan itu. Jadi perintah Rasulullah untuk menghadang itu dalam strategi perang. Kenapa sih? Karena harta orang kafir itu juga sebagian besar dipakai untuk memerangi kaum muslimin, terutama itu. Dan ingat, pada saat orang Muslim yang hijrah ke Mekah itu hartanya dirampas semua sama orang Mekah. Jadi siapapun yang ikut hijrah bersama Rasulullah itu hartanya di Mekah itu disita sama orang-orang Mekah. Jadi ini semacam pembalasan, mengambil kembali harta. Kayak Abdurrahman bin Auf itu
Itu artinya kan banyak sekali ketika dia ikut hijrah ke Mekah, ke Madinah diambil sama siapa orang-orang Mekah gitu. Sehingga perintah Rasulullah untuk menghadang kafilah itu memang sangat strategis baik dari sisi sosial, ekonomi maupun politik. Dari sisi politik itu menjadi efek gentar kan. Oh, berarti pasukannya Muhammad ini orang nggak main-main. Secara ekonomi juga pukulan telak untuk mereka dan menjadi logistik besar untuk orang kaum muslim kan. Nah, segitu banyak ya. Nah, sehingga apalagi secara sosial gitu kan, meningkatkan moral kaum muslimin dan jelas menjatuhkan moral kaum kafirin. Nah, pada saat setelah dicegat itu kan yang diburu pertama itu bukan orangnya ya, tapi di Lembah Badar itu ada sebuah mata air. Di Lembah Badar itu ada sebuah mata air. Di mana-mana zaman itu, peperangan itu yang pertama sekali yang harus diduduki adalah mata air. Karena siapa yang menguasai mata air, dia wis punya 50% kemenangan itu. Gitu strategi perangnya itu. Jadi waktu itu ada Lembah Badar yang di situ ada mata air Badar. Jadi di mata air Badar itu memang menjadi kayak semacam ya ini pertempuran pertama gitu yang itu. Nah, pertama orang yang datang mau merebut mata air itu orang yang tinggi besar tapi perangannya buruk dari kaum kafir Mekah, namanya Al-Aswad yang kemarin kita terangkan ya, Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Oh, jenenge kan jeneng Arab banget, kalau itu jeneng nama sekarang gitu kan wong wis waduh syekh iki mesti. Kan gitu. Hati-hati, ini namanya nama Arab ya memang begitu padahal kaum kafir waktu itu. Jadi kalau zaman sekarang ada nama-nama kayak gitu jangan kemudian waduh. Ini namanya Al-Aswad, jenenge wis Aswad kan hitam tuh. Jadi Aswad biasanya itu julukan biasanya. Nama aslinya ya ini Ibnu Abdul Asad Al-Makhzumi. Nah, dia yang pertama mau merebut mata air itu. Nah, tetapi ternyata sudah kedahuluan sama pamannya Rasulullah yang sangat terkenal, Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah ini paman yang luar biasa. Waktu di Mekah itu Hamzah ini yang sangat nggak sabar untuk kapan sih nak Muhammad kan ya memang anaknya ya, artinya keponakan. Kita ini diizinkan untuk melawan balik. Memang di periode Mekah itu kan perintahnya Rasulullah kan diperintah untuk menahan diri ya, sehingga tidak boleh membalas sama sekali. Jadi kalau jiwa-jiwa kan dapat julukan singa padang pasir nih, Hamzah nih, karena sangat keras, kemudian sangat tegas, tidak takut apapun ya. Nah, bertemulah Hamzah bin Abdul Muthalib ini dengan Al-Aswad. Wah, jadi itu perang tanding waktu itu. Dan pertama Hamzah berhasil menebas kakinya si Al-Aswad ini sampai betisnya putus. Memang peperangan zaman itu kan gitu ya. Tapi si Hamzah ini, siapa? Al-Aswad ini maunya, oh kakiku putus tapi aku tetap harus merebut mata air ini. Maksudnya dia mau jebur untuk ngotori mata air itu dengan darah yang itu. Jadi dia merangkak ke arah mata air itu. Tapi langsung Hamzah secepat kilat melompat, langsung menebas lehernya, putus mata dia. Bongko, mudar. Iya, bahasa gitu ya. Kayak lihat film Gus. Loh benar, dan terjadi memang Ya. kemudian karena sudah dikuasai pertama itu, maka pasukan Nabi ini kan hanya 313 orang. Nah, karena orang kafir ini memang hampir kehilangan ya.
Loh, lah kekayaan 50 miliar waktu itu miliknya Abu Sofyan itu nggak main-main ya. 1.000 ekor unta, 5.000 dinar emas. Gitu. Kalau 1 dinar 4 gram, dengan 1 gram sekarang 1 juta, berarti kan 4,4 gram itu. Satu dinar itu 4,4 gram. Berarti 5.000 dinar itu kan sudah 4,4 kali 5.000. Nah, itu 20 sekian miliar. Ya, memang akhirnya orang kafir marah betul tuh. Akhirnya dikirimlah 1.300 pasukan terbaik untuk merebut kembali harta rampasan. Perang pecah akhirnya. Nah, peperangan pecah itu yang disasar pertama oleh pasukan Muslim itu menyerang siapa komandannya. Nah, ada 3 komandan perang yang penunggang kuda terbaik dari pasukan mereka itu yang dijadikan sasaran utama. Tumbang mereka. Meninggal dunia mereka semua. Nah, itu membuat pasukan Quraisy makin marah, tapi kemudian serangan mereka itu membabi buta. Nah, sementara di sisi lain Rasulullah kan kemarin berdoa kepada Allah untuk diberikan kemenangan. Saat itu hitung-hitungannya mesti kalah, wes. Jadi orang Islam kalah. Maka kemudian di ayat yang kemarin sudah kita bahas itu, lalu Allah menurunkan pasukannya. Tapi sebelum itu banyak pasukan Muslim yang ingin kembali. Jadi asbabun nuzul dari ayat 15 ini, begitu merampas harta itu ternyata kemudian dengar ada 1.300, itu pasukan Muslim banyak yang ingin mundur. Maka ayat 15 ini, hai orang-orang beriman, ketika orang kafir berangkat perang, ya mereka bertemu kamu dan orang-orang maju menyerang, fala tuwalluhum adbar. Kamu jangan berpaling ke belakang. Kenapa? Wa may yuwallihim yauma idzin duburahu. Kalau sampai sebagian di antara kalian itu ada yang mundur ke belakang, kata Allah, siapa yang mundur ke belakang, waktu itu dia mesti kecuali untuk berbelok siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan yang lain. Maka sungguh kalau sampai kemudian ada yang belok atau enggak mau bergabung lagi, kata Allah, baba'u bi ghadabin. Itu disebut wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin. Itu. Jadi dia hanya akan menjadi kata apa? Faqad ba'a bi ghadabin minallah. Maka dia akan kembali dengan membawa murka dari Allah, gitu. Membawa murka dari Allah. Wa ma'wahu jahannam, dan di akhirat dia akan punya balasan neraka jahanam, wa bi'sal masir. Bahkan orang-orang beriman diancam neraka jahanam loh. Hati-hati. Apa yang mereka lakukan? Bukan kok kemudian kafir kepada Allah, bukan. Apa yang mereka lakukan? Bukan kok kemudian tidak percaya Quran, hanya karena pertimbangan logis tuh. Melihat pasukan yang lebih besar kemudian mundur. Loh, itu aja loh diancam apa? Diancam neraka jahanam. Jadi yang membuat orang diancam neraka jahanam itu bukan hanya tentang apa? Yang tidak beriman, tidak percaya Allah, tapi bahkan orang tidak mau berangkat berjihad itu pun sudah itu, ya, hati-hati. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Begitu sudah diturunkan, mau mundur ke belakang, Rasulullah seperti menyiramkan, dia mengambil kerikil, lalu dilemparkan ke pasukan itu. Dan Allah menurunkan para malaikat, tiba-tiba seperti yang saya ceritakan kemarin, ketika pasukan Muslim baru mengangkat pedang, leher mereka sudah putus. Ketika Rasulullah atau pasukan Muslim mau melemparkan tombak, ternyata mereka sudah terjengkang. Maka ini yang disampaikan,
Falam taqtuluhum, bukanlah kamu wahai Muhammad dan pasukanmu yang membunuh mereka, walakinnallaha qatalahum, tapi Allah lah yang membunuh mereka. Wa ma romaita, dan ketika kamu sudah melempar, bukan kamu yang melempar, idza romaita, ketika kamu melempar, walakinnallaha roma, tapi Allah yang melempar mereka melalui siapa? Malaikatnya, yang nanti di ayat selanjutnya akan disebut sebagai junudun lam tarawna. Junudun lam tarawna itu kamu tidak pasukan yang kamu tidak bisa melihatnya. Ada beberapa yang diberi Allah penglihatan, itu melihat pasukan berkuda putih, yakni malaikat Jibril dan pasukannya yang menghalau, menghancur leburkan kaum kafirin. Karena waktu itu memang tidak mungkin. Waliyubliyal mu'minina minhum bala'an hasanan. Pada saat itu memang Allah tidak menguji siapa sih yang masih benar-benar bertahan. Itu. Jadi tidak ada kemenangan yang diraih tanpa pengorbanan. Waktu itu kaum muslimin ya ada yang gugur, bukan kok kemudian nggak ada yang gugur. Ada, tapi memang harus tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan, itu tidak ada itu. Sehingga idiom enak-enak di dunia hasanah fil akhirati hasanah, dunia enak akhirat enak, terus nggak pakai ini di sini mewah di sana mewah, itu tidak ada ceritanya, tidak ada. Jadi semuanya ya harus secara adil pernah mengalami ujian dulu, gitu loh ya. Ujian itu macam-macam gitu. Jadi pada saat itu telah datang pertolongan Allah. Inilah Jibril yang datang sambil memegang kekang kuda, tali kekang kuda yang ditungganginya di atas gulungan-gulungan debu. Ya. Bertempur akhirnya semangatnya tinggi, maka itu yang disebut sebagai Allah waliyubliya mukminin. Allah menguji orang-orang beriman itu dengan balaan hasanan, ujian yang baik. Tapi ya memang begitu dulur. Di situ disebutkan akhir ayat itu, dzalikum annallaha muhinu kaidil kafirin. Karena innallaha samiul alim, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, Maha mendengar doa Rasulullah. Tapi yang demikian, dzalikum, yang demikian itu, wa annallaha, sungguhnya Allah dan sungguhnya Allah muhinu, zat yang melemahkan kaidil kafirin, tipu daya orang kafir. Harusnya kuat orang kafir. Tapi yang kemarin di ayat sebelumnya, pertama Allah menyusupkan rasa takut ke dalam hatinya orang kafir. Nah itu yang paling mahal. Jadi ketika Allah menyusupkan rasa takut itu, ar-ru'bah istilahnya. Menyusupkan rasa takut ke dalam hati orang kafir. Sehingga yang tampak itu pasukan muslim yang cuma 313 itu tampaknya itu pasukan kayak banyak. Nggak habis-habis. Itu yang membuat kemudian pasukan kafir juga mundur, takut, gitu ya. Nah, dari ayat ini kita bisa petik pelajaran bahwa Allah pasti akan menguji itu, pasti. Jadi jangan pernah berharap atau berpikir atau membayangkan begitu kita menjadi orang beriman, lalu hidup kita itu akan enjoy saja, nggak mau diuji, punya harta, nggak mau kalong apa, nggak ada ceritanya gitu. Nggak ada. Pasti diuji. Tuntunan kita itu Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi Sulaiman. Senang kok cerita Nabi Sulaiman. Tapi nanti di akhirat mintanya syafaat bukan Nabi Sulaiman. Minta syafaat siapa zaman? Nabi Muhammad. Yo, apa maksudnya? Ya kan? Terus kita itu katanya Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad. Kita itu katanya aswajah, ahlus sunnah wal jamaah, pengikut Nabi Muhammad dan sahabat Khulafaur Rasyidin. Siapa sahabat Khulafaur Rasyidin itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi yang diceritakan sahabat Abdurrahman bin Auf. Ya kan? Nah, dalam seminar-seminar sampean itu. Nggak mau, jarang mau cerita Abu Bakar gimana, Umar gimana, Ali gimana, jarang. Itu karena nggak sesuai nafsu. Padahal bahkan ketika cerita Abdurrahman bin Auf sekalipun, itu yang diceritakan bukan kedermawanannya, tapi kekayaannya. Ya orang ya akhirnya selendro. Padahal kalau misalnya cerita Utsman bin Affan itu
pernah dalam satu peperangan itu ketika kemudian dia akan berangkat dagang bawa 1.000 ekor unta, berarti berapa miliar itu tadi? Satu ekor unta tadi 50 juta. Kalau 1.000 ekor berarti berapa? 50 miliar. Itu mau dagangan. Ternyata malam itu ada perintah perang. Lah pasukan muslim nggak punya kendaraan. Lo 1.000 ekor unta itu lo diberikan semua. Berarti berapa? 50 miliar. Jadi sekitar 50 pickup lah. Sudah mau laku. Diberikan semua. Pickup sudah deal. Jadi kalau mau niru Utsman, niru sekalian. Bukan kok cuma niru ininya. Gitu kalau menceritakan itu. Oh, Utsman bin Affan, lihatlah kekayaannya. Punya sumur yang sampai hari ini. Lihat pada saat hidup itu loh. Menceritakan itu yang utuh biar orang itu nggak kebeliru ingin kayak Korun gitu loh. Jadi ayo silakan bekerja keras, mencari harta sebanyak-banyaknya silakan. Tapi tirulah orang-orang yang berharta itu. Gitu loh. Gimana mereka terhadap harta? Nggak cinta belas itu loh. Nah itu yang harus sama miliki. Itu. Ya. Jadi supaya nggak kemarin kan pasukan Muslim hampir aja terpecah belah itu, ya kan? Karena apa? Karena apa? Pasukan yang menang perang Badar ini hampir terpecah belah. Padahal berangkatnya itu tidak ada keinginan karena ingin dapat harta. Tapi begitu ketemu, hampir terpecah belah. Itu pasukannya Rasulullah, ditunggu Rasulullah, sahabatnya Rasulullah. Siapa sih sok-sokan sekarang Ustadz ini, Ustadz itu, Gus Glory, Gus apa? Udahlah, hati-hati. Iya gitu loh ya. Jadi makanya perang Badar ini selain memberikan semangat kita untuk minta pertolongan kepada Allah dan maju terus selama di jalan kebenaran, juga memberi warning kita untuk hati-hati terhadap distraction, pengalian-pengalian duniawi itu. Oke, oke silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada saya tak ngelayek. Enggak lah, belum olahraga lah ya. Ngapunten Gus. Ya. Sekedar intermezzo. Mungkin waktu itu juga ada yang bilang, wah Rasul ndak adil, cuma orang melok perang kok untuk bagian paling banyak gitu. Ya iya. Waktu itu gini, bahkan bukan hanya di perang Badar ya. Di beberapa perang selanjutnya ada itu pernah perang kemudian harta rampasan itu dibagi sama Rasulullah. Loh gitu loh, pasukannya Rasulullah itu. Ada yang protes ya. Hai Muhammad, kamu berlakulah adil. Gitu. Dibegitukan. Loh itu jadi jangan, makanya tuh saya selalu sampaikan kepada zaman semua, itu jangan terlalu bangga hanya karena sudah syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu pasukan Rasulullah itu bukan hanya syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu sudah perang bersama Rasulullah. Gitu loh. Kenapa coba Rasulullah dibilang, hai Muhammad, adillah kamu. Hanya karena Rasulullah itu memberi bagian kepada orang-orang yang, yaitu tadi yang disebutkan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu membagi bagian kepada pertama orang yang tidak ikut perang. Tapi yang perang sudah dibagi. Nah maksudnya kan pengen dapat banyak, harusnya memberikan kepada perang semua. Yang kedua diberikan kepada orang kaya juga. Nah waktu itu ternyata ada yang protes, lalu Rasulullah begini. Terutama sahabat Ansor yang dikasih banyak waktu itu. Nah yang sahabat Muhajirin, kan coba saya bayangkan, analoginya kan gini. Sahabat Muhajirin kan sahabat yang sudah keimanannya tingkat apa coba? Dia sudah meninggalkan Mekah demi mengikuti Rasulullah kan gitu. Nah sahabat Muhajirin ini protes gitu. Kenapa kok sahabat Ansor dikasih banyak itu? Nah kemudian Rasulullah mendekati mereka kemudian sampaikan, aku memberi mereka karena mereka adalah orang yang lebih belakang masuk Islam daripada kalian. Sehingga mereka adalah sahabat Ansor itu kan berarti mu'alaf kan, mereka baru. Sehingga aku ingin mengikat mereka
dengan hadiah-hadiah semacam ini supaya mereka bertambah kuat gitu ya. Sebagai bentuk apa? Yang kedua, kalau mereka pulang membawa harta rampasan perang dan kamu pulang membawa aku, kata Rasulullah. Nangis sahabat Muhajirin terakhir. Nah, itu loh keimanannya. Sehingga ketika bahkan pertama awalnya protes, tapi ketika keimanannya yang berbicara, itu kemudian kembali kepada ini, kepada ketaatan, tidak ada lagi protes. Nah, kita kan harusnya niru itu. Ya. Jadi bagaimana meskipun ada perbedaan pendapat segala macam, begitu sudah ada kepastian dan keputusan komandan, komando, ya sudah kembali ke jalur. Itu jadi begitu disampaikan, mereka pulang bawa harta, kamu pulang bawa aku. Nangis merasa betapa berharganya Rasulullah. Ya, lagi. Oke, kalau tidak ada, ayo kita ambil semua pelajaran itu menjadi pelajaran untuk kita semua. Supaya apa, Dulur? Hidup kita kapanpun dikasih Allah kesempatan untuk mengabdi, ya kita manfaatkan betul. Dan memang sisa umur kita ya untuk apa kalau nggak untuk mengabdi kan? Gitu. Jadi kita punya harta, kita punya tenaga, kita punya pendidikan, segala macam. Ayo kita pakai untuk kebutuhan hidup kita di dunia, untuk bisa makan, bisa nyandang, bisa mapan, bisa pendidikan anak, kesehatan. Alhamdulillah. Begitu sudah ya sudah. Sisa berapapun yang dikasihkan Allah, kembalikan kepada Allah. Sesimpel itu. Hari lagi, lu gimana Gus? Utsman bin Affan itu bukan anu itu aset, itu bukan hanya omset. Nah, gitu. Jadi cara menceritakan itu gitu. Tapi Gus berat ya kalau berat nggak berani gitu ya yang biasa-biasa saja lah. Itu kan. Kalau berani gitu monggo silakan, nggak ada larangan. Tapi harus begitu juga konsekuensinya. Berani. Itu menunjukkan bahwa kita lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya daripada apapun di muka bumi ini, sehingga tidak terkena teguran atau ayat 24 itu. Ya. Karena memang ujian orang beriman itu ya, coba lihat tuh di surat mulai dari Al-Ankabut ayat 2, kemudian surat Al-Baqarah ayat 155, kemudian Al-Baqarah 214, banyak itu, di mana pasti akan diuji. Ya. Oke, sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan, Dada? Oke, Sebentar, Gus, ada tambahan. ada ya apa? Gini Gus, seperti apa ya bentuk jihad fisabilillah untuk saat ini tuh Gus? Kalau kita kaitkan dengan ayat ini, maka jihad fisabilillah itu untuk banyak Bu Anissa, banyak yang bisa kita lakukan. Misalnya ya, Semen sarjana pendidikan, Semen ngajar di madrasah-madrasah tanpa berharap gaji ataupun ya pokoknya ikhlas lah, itu jihad. Sampean misalnya pedagang, kemudian bagaimana pedagang itu tidak semata-mata hanya untuk mencari keuntungan pribadi, tapi memberdayakan orang-orang yang tidak punya pekerjaan nanti agar bisa dapat ikut sampean bekerja. Kemudian begitu sampean dapat laba, sampean tasarufkan untuk agama, itu berjihad. Makanya kalimatnya kan gitu, jahidu fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jihadlah kamu di jalan Allah itu dengan hartamu dan jiwamu. Banyak di masa lalu itu yang mau berangkat jihad, tidak punya kuda, tidak punya bekal, tidak punya apa. Ya berangkat, dia cuma bawa pedang, ya menjadi pasukan infanteri, jalan. Itu. Tapi ada juga yang kayak misalnya Utsman bin Affan gitu. Dia ya hartanya, ya jiwanya, dia juga ikut berangkat perang. Gitu. Jadi kalau zaman sekarang yaitu tadi, kalau kamu bisa dengan harta, dengan hartamu. Kalau kamu bisa dengan tenaga, dengan tenagamu. Kalau kamu bisa dengan skillmu, ya dengan skillmu. Mulai dari sedekah mengajar, sedekah segala macam. Karena berdakwah misalnya.
Sekarang berangkat perang. Berangkat perang adalah berangkat jihadnya untuk mengajar dakwah. Nah, kalau kita tidak mampu, ya siapa yang berangkat berdakwah? Biayai mereka. Itu masuk kita ikut berjihad tuh. Gitu kan. Menyekolahkan anak-anak yang sekarang sedang sekolah di pesantren di apa, sampean ikut menjadi apa itu namanya, orang tua apa, wali apa, Orang tua asuh. orang tua asuh yang anak-anak di pesantren yang sekolah formalnya enggak punya SPP, sampean jadi apa itu namanya, bukan donatur istilahnya apa, Orang tua asuh, Gus. ya itu bisa, itu masuk di antara jihad-jihad yang bisa kita lakukan. Jadi banyak ya, banyak sekali. Nah, sekarang tinggal milih kita dan maksimalkan di sana yang terpenting. Ya Pak Surono. Terima kasih. Yun, saya bubus kepencet. Oh, kepencet ya sudah, karena kepencet ya sekarang kita pencet untuk diakhiri karena sudah waktunya berangkat kerja. Buku Malam mau nyampaikan sesuatu? Enggak tuh. Ini mau Kepencet nanya juga? sedikit, Gus. Oh ya, Apakah silakan. ada keterkaitannya pembunuhan Sayyidina Husain di tanah Karbala dengan perampasan perang yang dilakukan di Perang Badar saat karena yang melakukan kan keturunan dari Abu Sufyan. Terima kasih. Iya, sebenarnya kalau dilihat itu ya, jadi Abu Sufyan itu punya anak namanya Muawiyah. Muawiyah punya anak namanya Yazid. Sejak selesainya Ali bin Abi Thalib, khalifah yang memang direstui Rasulullah, kan 4 khalifah itu ya. Khalifah pertama Abu Bakar, itu khalifah yang dipilih secara aklamasi. Kenapa? Karena memang dia dipilih Rasulullah. Kemudian jadi sistem pemilihan di masa Khalifah Abu Bakar itu aklamasi. Kemudian setelah Abu Bakar, Umar itu dipilih oleh Abu Bakar. Jadi bukan pemilihan yang pakai demokrasi, tidak ada itu demokrasi. Dipilih oleh Abu Bakar. Demikian pula Utsman, ya, itu dipilih oleh Umar, kemudian Ali selanjutnya itu. Nah, setelah Ali bin Abi Thalib inilah kemudian waktu itu kan sudah terjadi perpecahan ya, termasuk Ali bin Abi Thalib kan pernah berperang melawan Aisyah istri Rasulullah toh. Sementara Ali bin Abi Thalib adalah sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Nah, disitulah mulai terjadi perpecahan di umat Islam. Karena kemudian para sahabat pun tergolong menjadi 2. Nah, setelah Ali bin Abi Thalib ini sebenarnya banyak kaum muslimin yang ingin agar Hasan maupun Husain yang bisa menjadi khalifah selanjutnya, tapi selain yang lain tidak ada. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan ini juga sahabat utama juga ya. Waktu itu ya memang dekat, banyak meriwayatkan hadis juga. Di masa itu masih belum terjadi ini ya. Waktu itu Muawiyah sama Ali ya sudah ada terjadi banyak perbedaan pendapat. Anaknya Abu Sufyan ini. Nah, setelah Muawiyah mangkat digantikan oleh Yazid bin Muawiyah. Nah, di masa inilah sampai kemudian keturunannya yang terjadi pembantaian itu. Tapi sebenarnya pembantaian itu ya memang gimana ya, politik saat itu kasak-kusuknya luar biasa ya. Kita tidak bisa melihat secara jelas seperti apa. Karena Hasan sendiri kan terbunuhnya kan karena diracun ya. Mau dibilang kan diracun istrinya juga itu. Nah, apakah istrinya itu masuk golongan orang-orang Yahudi yang disusupkan atau gimana? Tapi sebenarnya saat itu semuanya itu ada satu sejarawan yang menyebut bahwa penyebab semua itu adalah sebenarnya Yahudi ya. Jadi Yahudi yang memang waktu itu kan masih banyak ya di Mekah. Jadi dendamnya Bani Quraisyah dan dendamnya Bani Nazir yang dihancurkan Rasulullah dan terusir dari Yasrib atau Madinah, yang kemudian mengadu domba. Jadi termasuk Yazid maupun Muawiyah maupun anak turun itu termakan adu dombanya mereka. Kenapa? Karena tidak ada sebenarnya keinginan untuk membunuh Husain katanya. Nah, Husain sendiri waktu itu juga difitnah.
katanya akan ada begini dan katanya sudah ditunggu di satu wilayah di Irak bahwa nanti di sana akan satu kelompok Muslim yang menunggu mereka untuk semacam mendirikan kerajaan sendiri lah, kekhalifahan sendiri. Nah, padahal Husain ke sana itu tidak ada kepingin begitu. Tapi yang diisukan adalah bahwa Husain akan berangkat ke satu daerah di dekat Karbala sana yang kemudian akan sambut itu. Tapi ternyata itu didengar oleh pemerintah resmi saat itulah yang dipimpin oleh Yazid dan keturunannya. Maka dikirimlah pasukan untuk mencegat itu. Lah Husain kan hanya bersama dengan istri dan kerabat-kerabatnya dan anak-anaknya sudah waktu itu dibantai. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi dan kekejamannya sudah melampaui batas. Apapun yang membela Yazid dan anak-anaknya jelas keliru. Husain menjadi korban jelas. Jadi dia tidak hanya dipenggal kepalanya, bahkan kepalanya itu dibuat mainan di mana? Bukan hanya di Karbala, tadi dibawa ke istananya si Yazid dan anak-anaknya itu. Nah, saya kurang ini sama itu, tapi apakah itu menjadi balas dendamnya waktu Abu Sufyan? Karena itu kurang ini juga. Karena apa? Karena meskipun Abu Sufyan waktu itu menjadi pimpinan kafilah yang didan, tapi pada saat Fathul Mekah, Abu Sufyan sudah masuk Islam. Abu Sufyan sudah masuk Islam. Jadi pada saat Fathul Mekah itu, sebelum Fathul Mekah, jadi ketika Rasulullah membawa 120.000 pasukan, yang akan menaklukkan kota Mekah, di luar kota Mekah itu beliau mendirikan kemah ya, sebelum masuk kota Mekah. Nah kemah ini dilihat dari jauh saja orang Mekah sudah gentar, maka orang Mekah kemudian berunding untuk mengutus siapa yang bisa meminta Muhammad dan pasukannya agar tidak membunuh, tidak dendam lah istilahnya. Kami jelas kalah, wes gitu aja, nggak akan. Nah maka yang diutus adalah Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan waktu itu sudah takut sekali. Begitu masuk ke komplek perkemahannya itu, dia sudah takut. Ya. Ternyata dia ketemu sama siapa? Abu Bakar. Jadi yang pertama akhirnya ya begitu melewati tendanya Umar kan nggak tahu ya bisa mencium orang kafir mungkin baunya. Keluar Umar itu sambil bawa pedang. Ya Allah. Musuh Allah sudah didatangkan ke sini biar aku yang menggal lehernya. Abu Bakar yang sebentar Umar, bentar santai bro. Itu. Baru kemudian dibawa ke Rasulullah. Nah setelah di Rasulullah itu kemudian dihadapkan di situ. Ternyata kemudian yang entah terpaksa atau gimana intinya Abu Sufyan masuk Islam. Nah ketika masuk Islam itulah kemudian sebenarnya Umar masih gregetan apa itu masuk Islam karena takut tidak usah. Ini saya penggal tapi kemudian di dalam Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah sampaikan, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman, siapa yang masuk pintu begitu ada 3 hal itu. Nah itu yang kemudian ketika paginya Abu Sufyan ke sana itu dia keliling teriak di kota Mekah itu. Barang siapa yang masuk ininya Abu Sufyan aman, gitulah. Dia kayak jadi pahlawan. Sayalah yang bikin nanti kamu tidak dihancurkan. Dan memang Rasulullah akhirnya bersama pasukannya masuk kota Mekah itu. Seluruh pedang disarungkan, tidak ada pertumpahan darah sama sekali, karena orang Mekah tidak melakukan perlawanan sama sekali. Jadi itu awal masuknya Abu Sufyan. Tidak diceritakan sebenarnya Abu Sufyan apakah setelah masuk Islam itu hijrah ke Madinah atau tetap di Mekah. Kayaknya seperti tetap di Mekah. Gitu ya. Nah anak keturunannya ya otomatis kemudian Islam gitu ya. Jadi kalau dianggap itu dendam kurang jelas ya. Tetapi yang jelas Karbala itu jelas karena adu dombanya kaum Yahudi yang memang Bani Israel maksudnya yang memang dendam sama Rasulullah sejak terusirnya mereka dari Madinah. Begitu Bu Kumala. Oke. Ya. Wah, kalau sejarahnya panjang ini. Ya. Jadi Saman juga dapat kuliah sejarah juga ini, ya. Jangan lupa bayar SPP ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Enggak, saya guyon tadi, enggak ada bayar SPP apa. Intinya Saman bayar dengan apa diresapi itu, diamalkan itu, dan disebarkan kepada orang lain semangat mengabdi kepada Allah ini ya.
Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, berfaedah. Tetap semangat. Tetap minta kepada Allah diberkahi rizkinya ya, yang halalan thayyibah, supaya apa? Bisa untuk bekal dunia dan akhirat. Semoga Allah merahmati kita. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum astaghfirullahaladzim wa lana fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'ana al bala wal waba wa dahastul. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Rabbana wa nafa'na ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Rabbana anta maulana fansurna 'alal kafirin anta maulana fansurna 'alal kafirin anta maulana fansurna 'alal kafirin anta maulana fansurna 'alal fasiqin anta maulana fansurna 'alal mujrimin anta maulana fansurna 'alal mujahidin bi yadika min yadi syaitan Allahumma anzil lana rahmatan badatil qatil anta Allahumma afriq lana sabra sabitin lana Allahumma fatiri samawati wal ardi أعوذ بالله من شر البلاء والبلاء الشهوات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Gus.